Hai, ketemu lagi dengan saya Imei Wong di Financial Update by Kopnus Pos. Oke, saat ini yang akan kita bahas materinya ada yang lebih baru lagi nih. Jadi yang mau kita bahas sekarang lebih fokus mengenai Kopnus Pos sendiri sebagai salah satu bisnis di lembaga keuangan. Saat ini banyak banget koperasi di luaran yang suka kadang-kadang di-compare dengan banking lah atau koperasi-koperasi lainnya sebagai lembaga keuangan. Seperti yang kita tahu, bunga deposito saat ini atau bunga simpanan beragam, mulai dari 4-6% per tahun. Kalau di bank masih ada potongan pajaknya kurang lebih sekitar 20%. Tapi kalau di koperasi kurang lebih potongannya sekitar 10%. Kalau dari Kopnus Pos sendiri, bunganya saat ini mulai dari 6,5% sampai dengan 9%. Pertanyaannya, kok bisa sih kasih bunga bisa melebihi dari bunga simpanan atau bunga deposito di bank? Oke, sebelum kita mulai pembahasan tentang imbal jasa atau bunga simpanan, ada baiknya kita harus tarik mundur dulu nih. Kita harus tahu dulu tentang konsep koperasi. Jadi kalau kita tahu arti dari koperasi sendiri sebenarnya adalah sebuah badan usaha yang dikelola, dibangun dari anggota untuk anggotanya. Ya, kita tahu banyak sekali jenis koperasi. Salah satunya dari yang paling umum koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, macam-macam. Tapi yang akan kita bahas di sini nanti lebih mengenai Kopnus Pos sendiri, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya secara gambaran umum mengenai informasi koperasi simpan pinjam. Biasanya urutannya pada saat kita mau menjadi anggota koperasi, ya sama seperti di tempat-tempat lain, kita harus mendaftarkan dulu diri sebagai anggotanya. Ya, kalau sudah mendaftar sebagai anggota, maka si anggota tersebut berhak dan mempunyai hak dan kewajiban begitu masuk dalam satu organisasi. Yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang Kopnus Pos sendiri. Kopnus Pos sendiri sebenarnya singkatan dari Koperasi Nusantara Pos. Kopnus Pos sendiri sudah berdiri kurang lebih 18 tahun. Kemarin Oktober kita ulang tahun ke-18. Sudah bekerja sama dengan salah satu BUMN terbesar dan tertua di Indonesia, yaitu PT Pos. Kok bisa sih koperasi dengan PT Pos? Jadi Kopnus Pos sendiri bergerak atau main bisnisnya hanya untuk pengelolaan dana ya, yang disalurkan untuk para pensiunan yang dijamin oleh negara. Isinya ya ada pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Hubungannya dengan Pos ya karena Pos adalah salah satu lembaga yang ditunjuk sama negara ya untuk menjadi salah satu juru bayar atau tempat untuk menyalurkan tunjangan pensiun. Kok bisa Pos? Iya, karena PT Pos itu sampai ke pelosok. Kalau misalnya ada pejabat daerah ya kayak misalnya yang sampai di pelosok-pelosok, mereka terima tunjangan pensiunnya bisa juga ngambil di PT Pos. Sedemikian hebatnya karena tidak mudah suatu BUMN untuk kerjasama dengan lembaga keuangan. Kalau tidak, laporannya bersih, rapi, sehat, cara audit kita bisa bareng-bareng sampai dengan hari ini. Itu sekilas tentang Kopnus Pos. Kopnus Pos itu banyak sekali pendukungnya, mulai dari para pembina yang luar biasa, ketua pengawasnya ya. Jadi koperasi sendiri secara organisasi dia harus ada pengawas dan harus ada pembina. Pengawasnya sendiri kita tahu ada Bapak Ginanjar Kartasasmita. Mungkin teman-teman di sini bisa cek langsung, googling Ginanjar Kartasasmita siapa sih, dengan segala penghargaan beliau. Sempat jadi menteri juga pada saat di kabinet sebelum-sebelumnya ya, presiden-presiden sebelumnya. Sampai sekarang pun Pak Ginanjar masih sangat aktif untuk mengawasi, lalu menjadi salah satu anggota kita juga yang mensupport untuk di simpanan kita. Kopnus Pos sendiri kita untuk cabang kurang lebih ada sekitar 200 cabang reguler di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Lalu ada 21 rumah prioritas dari Sumatera, Jawa sampai dengan yang terakhir itu kita masih di Kalimantan ya. Sulawesi juga ada. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus Kopnus Pos? Seaman apa sih Kopnus Pos ya? Kenapa harus nyimpen di Kopnus Pos? Satu, kita harus tahu dulu sebenarnya core bisnisnya apa sih. Sebenarnya saya mau teman-teman di sini semua untuk melek edukasi finansial. Ya, sebelum kita naruh dana atau nyimpen dana, kita harus tahu di mana tempat kita nyimpen, yang pertama. Yang kedua, pengelolaannya ya kemana. Mau bank ataupun non-bank tuh akan selalu ada celah, akan selalu ada resiko. Nah, pertanyaannya, resikonya ini bisa ditolerir apa tidak? Ada yang berani menawarkan bunga atau pendapatan bunga atau bunga imbal jasa yang cukup besar sekali ya, bahkan ada yang sampai 2 digit ya, 2 digit bisa sampai
10, 15, bahkan ada yang berani nawarin keuntungannya 20%. Tanyaannya dia kelolanya kemana dulu. Kalau di bank misalnya, bunga bank sendiri untuk deposito kita tahu sekarang suku bunga kita ya sudah di kurang lebih 5,5 lebih lah ya, 5,5 kurang lebih. Itu naiknya cukup signifikan sekali. Imbasnya apa sih kalau bunga deposito naik? Ya berarti dia harus bunga kreditnya juga harus naik. Kalau misalnya itu nyimpannya di deposito, ada lagi yang instrumen nyimpannya di mana lagi? Di saham. Pertanyaannya sahamnya amankah? Cukup kuatkah modal si saham itu sendiri? Kalau di saham bisa main di sahamnya blue chip ya, yang kelolaan dananya minimal di atas 30 triliun. Ya itu baru bisa dianggap saham yang cukup kuat, dihajar sama pandemi pun dia goncang dikit tapi masih bisa bertahan. Atau buang kredit lagi ke bisnis umum. Ya kita tahu 2 tahun terakhir perbankan itu suffer sekali ya secara keuangan. Kenapa? Karena banyak kredit macet. Perputaran duit tidak lancar, otomatis harusnya bisa bayar terima cicilan kredit itu setiap bulan bisa full, tiba-tiba ada relaksasi kredit dari Menteri Keuangan. Berarti kan pendapatan kredit yang harusnya diterima sama bank itu turun. Padahal bank ada budget khusus untuk biaya yang dikeluarkan untuk bayarin bunga deposito. Pada saat selama ini yang saya tahu ya, kalau untuk Kopnus Pos sendiri, selain dia sudah berdiri 18 tahun dengan rapot kredit yang sangat lancar, NPL kita juga sangat kecil ya. NPL kita tahu NPL itu non-performing loan. Non-performing loan itu adalah kemampuan kredit satu lembaga keuangan. Ada terlambat bayar kah? NPL itu ada 1 sampai 5. Kalau sudah sampai 5 berarti dianggap non-perform. Dia tidak bagus rapot kreditnya. Akan sulit dia untuk ambil pinjaman berikutnya. Di Kopnus Pos sendiri NPL-nya kita itu kurang lebih sampai di 0,01. Kok kecil kali ya? Karena apa? Dana yang dikumpulkan dari Kopnus Pos ini, yang dikumpulkan dari masyarakat ataupun dari channeling, itu akan disalurkan hanya melalui satu pintu, yaitu untuk pengelolaan kredit para pensiunan yang dijamin sama negara. Sehingga para pensiunan ini pada saat dia ngajuin pinjaman, ya cicilan kreditnya itu dipotong langsung dari tunjangan pensiun mereka setiap bulan sampai dengan lunas. Itu adalah salah satu kekuatan dari Kopnus Pos. Pengelolaannya hanya satu pintu, tidak untuk dimasukkan ke saham, tidak untuk beli forex, tidak untuk beli cryptocurrency atau main properti atau ikut proyek pemerintah, enggak juga. Kita cari yang fix saja untuk dari Kopnus Pos. Sehingga pada saat kemarin 2020 dihajar pandemi pun kita masih sangat kuat untuk likuiditas. Ada nasabah mau ikut-ikutan cair pada saat 2020. Bisa nggak kita cairin? Bisa, kita sangat liquid. Jadi bisa dicairkan tanpa restruktur. Luar biasa banget untuk Kopnus Pos. Kenapa imbal jasanya di Kopnus Pos bisa tinggi ya? Kita mulai dari yang 1 bulan itu di 6,5% ya, sampai dengan 2 tahun itu di 9%. Kalau untuk dari koperasi sendiri memang belum ada aturan yang mengatur untuk suku bunga. Berarti bebas dong nentuin bunga depositonya? Ya bebas juga, bisa dibilang seperti itu. Tapi masuk akal tidak dengan bunga kredit yang dilempar. Koperasi di luaran bisa kasih bunga deposito sampai dengan 11%. Pertanyaannya dia buang kreditnya berapa persen? Ya, karena bunga kredit itu yang dihasilkan itu harus lebih besar sehingga untuk bisa nutup bunga deposito yang saya harus bayarkan sebagai lembaga keuangan ke deposan. Sehingga kalau misalnya kreditnya saja, misalnya kreditnya dia buang kreditnya, kalau misalnya bunga deposito 11%, minimal dia buang kredit itu bisa sekitar 2 kali lipatnya. Jadi bisa 20%. Pertanyaan saya, siapa yang mau minjem kredit dengan bunga 20%? Pada saat kesulitan menyalurkan kredit, akhirnya yang terjadi adalah gagal bayar. Karena duit deposan yang dikumpulkan itu akan dipakai sendiri pokoknya untuk membayar bunga depositonya, dan itu yang repot. Kalau untuk di Kopnus Pos sendiri, bunga kredit yang kita lepas itu mulai dari 11% sampai dengan 16%. Masih sangat masuk akal. Ya tergantung banyak hal. Baik itu usia, baik itu resiko, ya semua ada. Tergantung sama program dan produk yang tersedia dari Kopnus Pos. Terus kalau main di pensiunan kan sedikit. Enggak juga sih. Ya kita tahu pensiunan di Indonesia
Ya, kurang lebih itu mangkoknya bisa ada sekitar 3 juta jiwa pensiunan. Sementara yang masih digarap itu kurang lebih masih sekitar 100 ribuan. Masih besar sekali potensinya. Dan kelebihan Kopnus Pos ini kita masih terima untuk penyaluran kredit sampai dengan usia 83 tahun. Sudah bisa bersaingkah dengan lembaga keuangan lainnya? Kalau misalnya lembaga keuangannya kita sebut misalnya bank, tidak apple to apple ya. Kalau di bank itu kan sebenarnya undernya BI, undernya Menteri Keuangan. Ya, kalau kita koperasi itu dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tidak bisa dijadikan satu untuk komparasi. Jadi kalau misalnya mau dikomparasi, ya harus yang apple to apple. Berarti kita harus komparasi dengan koperasi lainnya di Indonesia. Kopnus Pos secara perusahaan berdiri 18 tahun. Bisa bekerja sama joint operation dengan salah satu BUMN terbesar, tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia. Ya, itu aja udah nilai lebih. Kita ini satu-satunya koperasi digital yang sudah sangat modern yang ada di Indonesia. Kita punya aplikasi yang sangat mumpuni, ya, ada Oren, OREN ya tulisannya. Selain sudah digital, modern, sangat aktual, koperasi yang bisa bekerja sama untuk channeling dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia itu hanya Kopnus Pos. Kopnus Pos itu kerjasama dengan sistem channeling di beberapa bank besar, salah satunya ada BCA, sempat dengan BNI, Mandiri, ada beberapa bank besar. Mereka untuk memberikan channeling, para bank besar ini kalau memberikan satu channeling atau mengalokasikan dana kreditnya ke lembaga keuangan lainnya yang resikonya lebih rendah, itu mereka wajib untuk ngecek dulu perusahaannya sehat tidak, audit keuangannya sehat tidak. Kalau menurut mereka layak, mereka akan berikan channeling. Jadi otomatis paling tidak yang mengatakan perusahaan ini atau Kopnus Pos ini layak dan aman dari bank-bank besar saja sudah angkat jempol. Mereka mau cairkan untuk channeling untuk kita. Kalau di kita di Kopnus Pos, teman-teman bisa langsung googling, ya ketik aja Kopnus Pos, pembina Kopnus Pos, pengawas Kopnus Pos itu keluar semua. Mau buka di YouTube, ketik juga Kopnus Pos, di situ banyak sekali agenda kegiatan kita. Ya, lalu ada sosial media kita, Kopnus Pos juga di Instagram. Jadi teman-teman harus gali informasi sebanyak-banyaknya. Saat ini digital mudah untuk diaplikasikan. Tinggal buka, tinggal ketik, tinggal dicari. Nah, tinggal kalau misalnya butuh informasi lebih detail, tinggal tanya ke cabang-cabang terdekat atau kalau ada marketing yang dikenal bisa langsung ditanyakan. Cukup sekian, saya Imei di Financial Update, Update Your Life.